Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita masih berada dalam pembahasan terkait muhassinat lafziyah. Di antara bentuk dari muhassinat lafziyah itu ada yang disebut dengan ma la yastahilu bil in'ikas atau disebut juga dengan al-qalb. Ma la yastahilu bil in'ikasi, ma sesuatu, la yastahilu yang tidak berubah apa ma, bil in'ikasi dengan pembalikan. Artinya ada suatu lafaz ketika dibaca dari awal huruf sampai akhir huruf, dan ketika dibalik yaitu dibaca dari akhir huruf sampai ke awal huruf, ini hasilnya sama. Ini disebut dengan ma la yastahilu bil in'ikas, yang tidak berubah sebab adanya pembalikan. Baik dibaca secara maju atau di awal sampai akhir huruf, atau dibaca dari akhir huruf sampai awal huruf, ini tidak berubah. Dihasilkannya sama, hasilnya sama. Ma la yastahilu bil in'ikas ini disebut dengan al-qalb. Wa yusamma, dan dinamakan apa ma la yastahilu bil in'ikas, al-qalba, pada al-qalba. Al-qalba ini artinya terbalik. Apa yang disebut dengan ma la yastahilu bil in'ikas atau al-qalbu ini? Huwa, adapun al-qalbu, kaunul lafzi, ialah adanya lafaz, yukra'u, ialah dibaca apa lafaz, tordan, secara tordan. Tordan ini maju, dibaca secara maju, yaitu dari awal huruf sampai akhir huruf. Wa aksan, dan terbalik atau mundur, ya, dan dibaca secara terbalik atau secara mundur, yaitu dari akhir huruf ke awal huruf, dan hasilnya sama. Nah, ini disebut dengan al-qalbu atau ma la yastahilu bil in'ikas. Contohnya seperti apa? Nahu, contohnya kun kama amkanaka. Kalau dibaca di awal, maka huruf pertama adalah kaf, nun, kaf, mim, alif, hamzah, mim, kaf, nun, kaf. Nah, sama ketika dibaca di akhir. Dari akhir, di huruf terakhir, itu huruf pertama juga kaf, huruf kedua nun, huruf ketiga kaf lagi, ya. Huruf keempat mim, huruf kelima juga alif, ini alif, ya. Alif, ya, benar. Kemudian sama ketika dibaca mim, ya, sama sampai kaf terakhir juga, huruf terakhir. Kun kama amkanaka. Kun ketika dibaca di akhir juga dengan juga mengikut sertakan harokatnya. Kun kama am kanaka, dibaca di akhir. Dibaca tordan dari awal huruf ke akhir huruf, bunyinya kun kama am kanaka. Kalau dibaca di akhir, yaitu di akhir huruf sampai ke awal huruf, sama juga hasilnya, yaitu kun kama am kanaka. Nah, ini disebut dengan al-qalb. Contoh yang kedua, warabbaka fakabbir. Kalau dibaca tordan, rabbaka fakabbir.
huruf pertama ro, huruf kedua ba, huruf ketiga kaf, huruf keempat fa, huruf kelima kaf, huruf keenam ba, huruf ketujuh ro. Dibaca di akhir, dari akhir huruf sampai ke awal huruf sama juga posisinya. Huruf pertama ro, huruf kedua ba, huruf ketiga kaf, huruf keempat fa, huruf kelima kaf, huruf keenam ba, huruf huruf keenam ba, huruf ketujuh ro. Ketika dibalik sama. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Wawunya tidak dihitung. Ya. Nah, ini disebut dengan al-qalb. Ma la yastahidu bil in'ikas. Kemudian, di antara bentuk muhassinat lafziyah, ada yang disebut dengan al-aqs. Al-aqs ini juga artinya membalik, ya, atau terbalik, atau dikonversi, ya, atau konversi al-aqs ini. Apa yang dimaksud dengan al-aqs di dalam ilmu badi? Huwa adapun al-aqs ayu qaddama ialah didahulukan juz'un apa satu bagian fil kalami di dalam suatu perkataan ala akhara atas bagian yang lain. Summa yu'kasu. Kemudian dibalik apa juz'un fil kalam ala akhar. Yaitu yang akhar diletakkan didahulukan, diletakkan di awal. Kemudian yang juz'un. Juz'un yang pertama yaitu diletakkan di nomor 2. Ini dibalik, kemudian dibalik. Ya. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu. Qaulul imami, imamil qauli. Hurrul kalami, kalamul hurri. Qaulul imami. Bagian pertama yaitu qaul. Kemudian bagian kedua adalah al-imam. Kemudian dibalik, ya, dibalik. Al-imam ini menjadi bagian pertama. Kemudian al-qaul menjadi bagian kedua. Ya. Qaul di sini menjadi mudhaf, sementara al-imam menjadi mudhaf ilaih. Nah, dibalik posisinya, imam menjadi mudhaf dan qaul menjadi mudhaf ilaih. Sama dengan hurul kalami kalamul hur. Nah, ini disebut dengan al-aqs. Nah, perbedaan antara al-qaul dan al-aqs itu, ya, kalau di dalam al-qalbu itu bacaannya yang dibalik, yaitu dari awal ke akhir, kemudian dibalik dari akhir ke awal. Nah, kalau di dalam aqs, kalimatnya yang dibalik atau posisinya yang ditukar, ya, yang ditukar. Yang awalnya qaul ini menjadi mudhaf, sementara imam menjadi mudhaf ilaih, maka posisinya dibalik atau ditukar. Imam kemudian menjadi mudhaf dan al-qaul menjadi mudhaf ilaih. Sama dengan hurul kalami kalamul hur. Kemudian di antara bentuk dari muhassinat lafziyah ada yang disebut dengan at-tasyri'. Apa yang disebut dengan at-tasyri'? Huwa adapun at-tasyri' bina'ul baiti, yaitu membuat bait atau membentuk bait, yaitu bait syair, ya, ala qafiyataini, terdiri atas dua qafiyah. Qafiyah itu yang dimaksud di sini adalah terdiri dari dua akhir kalimat. Dua akhir kalimat, dua qafiyah. Bihaisu, dengan sekiranya idza uskito, ketika digugurkan atau dibuang ba'duhu apa sebagian bait, kanal baki syi'ran mufidan, maka ada al-baki apa yang tersisa, syi'ran ialah berupa syair, mufidan yang memberikan faidah atau memberikan informasi yang lengkap, masih memberikan mufid, ya, atau masih memberikan informasi yang lengkap. Ini yang disebut dengan at-tasyri', yaitu membentuk bait yang tersusun dari wazan tertentu. Kemudian ketika ada sebagian kalimat yang dibuang dari bait ini,
ini masih ya mengikuti wazan tertentu dan masih memberikan informasi yang lengkap meskipun ada yang dibuang. Nah, ini disebut dengan at-tasyri'. Kaqaulihi seperti perkataan syair, ya ayyuhal malikul ladzi ammal wara ma fil kirami lahu nadhirun yunzaru. Ya ayyuhal maliku wahai raja alladzi ammal wara yang memimpin siapa alladzi atau al-malik al-wara pada manusia. Ma fil kirami tidak ada fil kirami di dalam ma fil kirami tidak ada fil kirami ialah di dalam kedermawanan lahu bagi Malik nadhirun apa orang yang sepadan, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sepadan di dalam kedermawanan seorang raja ini. Yundoru yang bisa dilihat atau yang dilihat apa nadhir. Jadi raja ini sangat dermawan sekali sehingga tidak ada yang sepadan yang semisal dengannya. Laukana mislakah, andaikan ada mislakah ialah seperti dirimu, akhorun siapa yang lain, bukan akhirun tapi akhorun ini ya. Akhorun siapa orang yang lain, fi asrina di dalam masa kita, andaikan ada raja lain yang seperti raja ini, maka nafid dunya fakirun mu'sirun, maka tidak ada fid dunya di dalam dunia fakirun siapa orang fakir mu'sirun yang melarat yang susah. Nah, ini kan berupa bait yang utuh ya, mengikuti wazan tertentu. Fa innahu maka sesungguhnya yasihu sah antuhdafa apa dibuang. Punya di sini adalah ini sya'an ya, dhamir sya'an punya di sini. Yasihu sah antuhdafa apa dibuang awakhirus syuturil arbaati apa kalimat-kalimat terakhir atau kata-kata terakhir lafaz-lafaz akhir asyuturil arbaati di setengah bagian yang 4. Ini kan terdiri dari 4 bagian. Ya ayyuhal malikul ladzi ammal wara pertama, ma fil kirami lahu nadhirun yundur ini kedua. Laukana mislaka akhirun fi asmaini ketiga. Maka nafid dunya fakirun mu'siru ini yang keempat. Nah, andaikan ini ya, andaikan ya, huruf atau kata terakhir di 4 bagian ini dibuang, maka masih tetap berupa syair yang mengikuti wazan tertentu dan informasinya masih lengkap, masih mufid. Wayabqa dan tersisa ya, dan tersisa apa yang tersisa? Ya ayyuhal malikul ladzi ma fil kirami lahu nadhiru. Ini yang dibuang berarti ammal wara. Kemudian yang kedua ini yang dibuang adalah yunzoru. Laukana mislaka akhorun. Ya, berarti yang dibuang di sini yang ketiga ini adalah fi asrina. Maka nafid dunya fakiru. Yang dibuang berarti yang keempat ini adalah mu'siru. Nah, meskipun ada kata yang dibuang di akhir bait ini, tetap bait ini mengikuti wazan tertentu, wazan syair tertentu, dan informasi yang disampaikan tetap bisa dipahami, tetap bisa dimengerti. Itu yang disebut dengan at-tasyri'. Kemudian di antara bentuk dari muhassinat lafziyah yaitu ada yang disebut dengan al-muwarabah. Secara bahasa al-muwarabah itu artinya beralibi atau membuat alasan. Nah, apa yang dimaksud dengan muwarabah di dalam ilmu badi'? Hiyah adapun al-muwarabah ayyaj'alal mutakallimu ialah menjadikan al-mutakallimu siapa mutakallim pembicara kalamahu terhadap perkataannya mutakallim bihaitsu yumkinuhu dengan sekiranya memungkinkan hu terhadap mutakallim ayu ghairo apa mengubah siapa mutakallim maknahu terhadap makna kalamahu. Caranya dengan apa? Dengan bitahrifin, dengan tahrif
Tahrif ini yaitu mengubah hurufnya atau mendistorsi bisa saja ya. Bitahrifin dengan mengubah huruf, au tashrifin atau dengan mengubah titik dari sebuah huruf. Mengubah titiknya, mengubah harokatnya. Ya ini ya. Itu tashrif ya. Au ghairihima atau selain keduanya tahrif dan tashif. Misalnya membuang atau menambahi hurufnya, membuang hurufnya. Nah, itu au ghairihima. Tujuannya apa? Liyaslamah agar selamat siapa mutakallim minal muakhadati dari hukuman. Jadi muwaraba itu adalah mengubah sebuah susunan kalam atau mengubah kalam dengan cara tahrif, dan tashif. Tujuannya adalah agar selamat dari hukuman. Contohnya seperti apa? Kaqauli Abi Nuwasin, seperti perkataan Abi Nuwas. Laqad dha'a syi'ri ala babikum kama dha'a ikdun ala khalisah. Laqad dha'a sungguh sia-sia syi'ri apa syairku, kata Abu Nuwas, ala babikum atas pintu-pintu kalian atau di pintu-pintu kalian. Kama dha'a sebagaimana sia-sia ikdun apa mutiara ala khalisatin atas khalisah. Khalisah ini adalah nama perempuan budak dari Harun ar-Rasyid. Ceritanya Abu Nuwas ini suatu ketika masuk dan mendatangi Harun ar-Rasyid. Pada waktu itu Harun ar-Rasyid bersama Khalisah, yang mana Khalisah ini sedang memakai perhiasan mutiara. Dan Khalisah ini statusnya budak. Nah, Harun ar-Rasyid pada waktu itu ya, yang diperhatikan bukan Abi Nuwas, tapi yang diperhatikan itu adalah Khalisah, budak perempuannya ini. Nah, karena Abu Nuwas ini tidak diperhatikan oleh Harun ar-Rasyid, kemudian Abu Nuwas ini merasa kecewa dengan perlakuan Harun ar-Rasyid kepada dirinya. Karena merasa kecewa, maka kemudian Abu Nuwas membuat syair ini, yaitu laqad dha'a syi'ri ala babikum kama dha'a ikdun ala khalisah. Ini kan sebagai sindiran kepada Harun ar-Rasyid itu. Bahwasanya meskipun Khalisah ini memakai mutiara, mutiara yang indah, namun karena dia budak, ya doa tetap sia-sia. Nah, ketika Harun ar-Rasyid mendengar perkataan atau bait syair dari Abi Nuwas ini, kemudian Harun ar-Rasyid tidak terima dan mengingkari. Marah Harun ar-Rasyid itu. Falamma angkara, maka ketika mengingkari alaihi atas Abi Nuwas, atau tatkala mengingkari alaihi atas Abu Nuwas, ar-Rasyidu siapa Raja Harun ar-Rasyid, zalika terhadap qaul Abi Nuwas, yaitu laqad asyiri, qala maka berkata siapa Abi Nuwas. Kemudian setelah ditanyakan, diinterogasi oleh Harun ar-Rasyid, maka apa jawaban dari Abi Nuwas ini? Lam akul tidak mengucapkan aku, tidak mengatakan aku, illa kecuali laqad dha'a syi'ri ala babikum kama dha'a ikdun ala khalisah. Nah, maka kemudian Abi Nuwas ini mengubah syairnya, yang awalnya itu adalah dha'a, yang a ini diganti kemudian hamzah a, laqad dha'a. Dha'a ini artinya bersinar. Laqad dha'a sungguh bersinar syi'ri apa syairku ala babikum di pintu-pintu kalian. Kama dha'a sebagaimana bersinar ikdun apa mutiara ala khalisah di khalisah. Itu nama perempuan khalisah ini. Nah, karena diinterogasi demikian, maka kemudian Abi Nuwas beralibi atau membuat alasan mengubah syairnya dengan cara mengganti ain pada hamzah, diganti dengan hamzah. Nah, itu termasuk bagian dari muwarabah. Termasuk bagian dari muwarabah. Dan ini termasuk min muhassinat al-lafziyah. Kemudian
Ini bentuk dari muhassinat lafziyah yang terakhir yang dijelaskan di dalam kitab Durusul Balaghah ini, yaitu iktilaful lafzi ma'al lafzi, kesesuaian lafat ma'al lafzi beserta lafat. Kalau di muhassinat maknawi itu kan ada iktilaful makna ya. Kalau di muhassinat lafzi ya iktilaful lafzi ma'al lafzi. Apa yang disebut dengan iktilaful lafzi ma'al lafzi? Huwa adapun iktilaful lafzi ma'al lafzi. Kaunu alfadhil ibarati ialah adanya lafat-lafat ungkapan atau diksi min wadin dari satu sisi, min wadin wahidin dari satu bagian ya. Atau wadin ini kita artikan bagian atau sisi. Fil gharabati di dalam keasingan, gharabah atau yang tak biasa, asing, jarang dipakai, jarang digunakan. Wat ta'ahuli dan ta'ahul dan kekhususan. Jadi menggunakan lafat yang tak biasa ya, disandingkan dengan lafat yang tak biasa juga, yang tak biasa digunakan juga. Nah ini termasuk bentuk dari iktilaful lafzi ma'al lafzi. Kau menggunakan suatu lafat yang masyhur disandingkan dengan lafat yang masyhur juga. Ini juga disebut dengan iktilaful lafzi ma'al lafzi. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah tafta'u senantiasa kamu tadhkuru ialah menyebut kamu Yusufa terhadap Yusuf. Ini adalah perkataan saudaranya Nabi Yusuf kepada ayah dari Nabi Yusuf. Karena ayah Nabi Yusuf itu selalu mengingat Nabi Yusuf. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ketika Allah mengisahkan perkataan dari saudaranya Nabi Yusuf ini, maka Allah mengatakan tallahi tafta'u. Huruf kosam di sini menggunakan huruf ta. Kosam, sumpah itu yang masyhur menggunakan huruf waw atau ba, yaitu wallahi atau billahi. Nah, sementara ta ya, meskipun itu sama-sama huruf kosam, itu jarang digunakan atau tak biasa digunakan. Kemudian, nah, ini kan di dalam kosam ini menggunakan huruf ta, yaitu tak kosam yang tak biasa digunakan. Kemudian disandingkan juga dengan kalimat atau lafaz yang tak biasa digunakan juga, yaitu tafta'u. Tafta'u itu termasuk af'alul istimror yang tidak biasa digunakan. Af'alul istimror yang biasa digunakan itu adalah la tazalu. La tazalu senantiasa. Nah, namun di sini yang digunakan adalah kalimat tafta'u atau lafat tafta'u. Nah, berarti kan tallahi taknya tak huruf kosam ini tak biasa digunakan disandingkan dengan lafat juga yang tak biasa digunakan yaitu tafta'u. Berarti ini ada keserasian, ada kesesuaian antara lafat yang satu dengan lafat yang lain. Lamma ata tatkala mendatangkan siapa Allah bitai dengan ta dengan huruf ta kosam, allati yang hiya adapun ta atau allati aghrabu hurufil qasami ialah paling asingnya huruf-huruf kosam. Ata maka mendatangkan siapa Allah bitafta'u dengan lafat tafta'u allati yang hiya adapun allati atau tafta'u aghrabu af'alil istimrari adalah paling asingnya fiil istimrar. Istimrar itu artinya senantiasa atau terus menerus. Nah, af'alul istimrar itu termasuk tafta'u, yaitu juga yazalu atau zala. Nah, ini termasuk bagian dari af'alul istimrar. Namun yang masyhur digunakan itu adalah yaitu la yazalu. Sementara tafta'u ini jarang digunakan. Nah, berarti karena sama-sama ada lafat yang jarang digunakan disandingkan juga dengan lafat yang juga jarang digunakan. Nah, sehingga ada keserasian, ada kesesuaian antara satu lafat dengan lafat yang lain. Nah, ini disebut dengan iktilaful lafzi ma'al lafzi. Dan itu termasuk bagian dari
muhassinat lafziyah. Demikian penjelasan terkait muhassinat lafziyah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.